Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang telah saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Liana Tanialmas dengan NIM 2023 1211026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan ya pada sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama itu kita mulai dari latar belakang dan fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Sektor konsumeran silikal dikenal sebagai sektor yang bersifat defensif. Artinya, produk-produk di sektor ini seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga, permintaannya cenderung tetap stabil meski kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Namun, menariknya justru sektor yang seharusnya paling stabil ini mengalami tekanan nilai perusahaan yang cukup signifikan. Data Tobinski beberapa emiten terkemuka menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2018 hingga 2024. Sebagai contoh paling mencolok adalah PT Unilever Indonesia yang mencatatkan Tobinski sebesar 66,34 pada tahun 2018 dan terus turun hingga 52,41 pada 2020. Bahkan sebelum pandemi benar-benar berdampak penuh. Ada dua tekanan utama yang menjadi pemicu dari fenomena ini. Yang pertama itu adanya kenaikan BI rate yang mencapai 6% pada periode 2023 sampai 2024. Kondisi ini memperberat beban bunga yang memiliki rasio utang tinggi yang pada akhirnya menekan profitabilitas dan nilai pasar mereka. Yang kedua, meskipun sektor ini bersifat defensif, kenaikan harga bahan baku dan inflasi pasca pandemi tetap memberikan tekanan signifikan terhadap margin keuntungan perusahaan. Fenomena inilah yang mendorong saya untuk menganalisis lebih dalam faktor keuangan internal apa yang paling berperan dalam membentuk nilai perusahaan di sektor ini, khususnya di era pemulihan ekonomi 2021 sampai 2025. Selanjutnya, setelah melihat fenomenanya, saya menemukan adanya research gap atau ketidakkonsistenan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu. Untuk variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA atau return on asset, sebagian peneliti seperti Said dan Pangestuti pada tahun 2024 serta Sini dan Asari 2025 menemukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, Hidayat dan Kotima pada tahun 2022 serta Purwanto dan Muhammad tahun 2025 justru mendapatkan hasil yang negatif atau tidak signifikan. Untuk variabel likuiditas yang diproyeksikan menggunakan current ratio, hasil penelitian juga tidak konsisten. Mahardikari pada tahun 2021 menemukan pengaruh positif, sementara Sini dan Asari pada tahun 2025 dan Rahmadani et al. Tahun 2024 menemukan likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Begitu pula untuk leverage yang diproyeksikan dengan DER. Rahmadani et al. Tahun 2024 dan Sunaria dan Ridwan pada tahun 2020 menemukan pengaruh positif, sementara Mahardikari 2021 dan Wadah pada tahun 2026 menemukan pengaruh negatif. Dan Sini dan Asari pada tahun 2025 tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Adanya ketidakkonsistenan inilah yang menjadi justifikasi ilmiah mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selanjutnya ada diferensiasi riset. Lantas, apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Pertama, dari sisi sektor, penelitian terdahulu umumnya menggunakan sektor manufaktur, multisektor, ataupun properti. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada sektor consumer cyclical yang memiliki karakteristik defensif dan belum banyak diteliti secara terisolasi. Yang kedua, dari sisi periode, penelitian sebelumnya sebagian besar mencakup periode 2015 hingga 2022, yaitu era sebelum dan selama pandemi. Penelitian ini menggunakan periode 2021 sampai 2025 yang mencakup masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan sebuah konteks yang sangat relevan dan belum banyak untuk dieksplorasi. Yang ketiga, dari sisi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan Tobinski bukan present book value ataupun ROE yang umumnya digunakan, karena Tobinski mampu merepresentasikan penilaian pasar secara lebih komprehensif. Dan yang keempat, ada proksi profitabilitas yang digunakan adalah ROA atau return on asset bukan ROE ataupun NPM, karena ROA lebih relevan untuk sektor yang intensitas aset yang tinggi seperti sektor consumer non-cyclical. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi unik yaitu menguji ketiga variabel secara bersamaan dalam konteks pemulihan ekonomi yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada sektor ini. Selanjutnya adalah landasan teori. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dilandasi oleh tiga teori utama. Yang pertama itu adalah signaling teori dari Spence tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan informasi keuangan sebagai sinyal kepada pasar. Dalam konteks penelitian ini, profitabilitas yang tinggi ditujukan oleh ROA yang naik, di mana akan memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga dapat mendorong kepercayaan pasar dan meningkatkan Tobin skill. Demikian pula dengan likuiditas yang tinggi, menjadi sinyal ketahanan keuangan jangka panjang. Teori ini melandasi hipotesis 1 dan hipotesis 2.
Yang kedua, ada trade-off teori dari Modigliani dan Miller pada tahun 1963. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat tax shield dari penggunaan utang dengan risiko finansial distress. Utang yang optimal akan memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, utang yang berlebihan justru akan menurunkannya, terutama di era BI rate 0%, di mana beban bunga menjadi sangat besar. Teori ini melandasi hipotesis 3 mengenai leverage. Dan yang terakhir ada agensi teori dari Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan potensi konflik antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen yang dapat menimbulkan agensi cost. Keputusan leverage yang berlebihan dapat mencerminkan konflik kepentingan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan. Teori ini melengkapi landasan untuk di hipotesis 3. Nah, maka berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang hipotesis 2, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Arah hubungan ini konsisten dengan prediksi dari signaling teori dan trade-off teori yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Slide ini menggambarkan kerangka penelitian secara visual. 3 variabel independen, yaitu ada profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA sebagai X1, likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio sebagai X2, dan leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio sebagai X3. Masing-masing memiliki jalur pengaruh langsung terhadap variabel dependen nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin skew, di mana profitabilitas di sini dan likuiditas berpengaruh positif, sedangkan leverage akan berpengaruh negatif. Selanjutnya akan saya menjelaskan mengenai data dan sampel yang akan digunakan. Objek penelitian adalah berisi seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2021 hingga 2025. Nah, jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi data cross-section dan time series, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih informatif dan efisien. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, perusahaan harus terdaftar di BI secara konsisten selama 2021 sampai 2025, yang menghasilkan 86 perusahaan. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara lengkap, menyisakan 76 perusahaan. Ketiga, tidak mengalami delisting ataupun suspensi, sehingga tersisa 81 perusahaan. Dan keempat, memiliki ekuitas positif selama periode penelitian menyisakan 73 perusahaan. Setelah menerapkan seluruh kriteria tersebut secara bersamaan, diperoleh sampel akhir sebanyak 72 perusahaan dengan total observasi sebanyak 360 data, yaitu 72 perusahaan dikalikan dengan 5 tahun. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Variabel dependen adalah nilai perusahaan atau Y yang diproyeksikan dengan Tobin skew. Rumusnya adalah nilai pasar ekuitas ditambah total utang, kemudian dibagi total aset. Apabila Tobin skew lebih dari 1, pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya, mengindikasikan perusahaan memiliki aset tidak berwujud yang kuat seperti reputasi merek. Sebaliknya, jika kurang dari 1, pasar memandang perusahaan di bawah potensi intrinsiknya. Variabel independen pertama adalah profitabilitas atau X1. Diproyeksikan dengan return on asset yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset kemudian dikalikan 100%. Di mana semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Variabel independen kedua adalah likuiditas atau X2, diproyeksikan dengan current ratio yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan utang lancar kemudian dikalikan 100%. Nilai current ratio yang optimal mencerminkan keseimbangan antara likuiditas dan efisiensi operasional. Variabel independen yang ketiga adalah leverage, diproyeksikan dengan debt to equity ratio yang dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas kemudian dikalikan dengan 100%. Di mana semakin tinggi debt equity ratio, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Selanjutnya, untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan software EVOS. Model persamaan matematis yang digunakan adalah Tobin-Skew IT sama dengan alpha ditambah beta 1 ROA IT ditambah beta 2 CR IT tambah beta 3 DER IT ditambah error IT. Di mana alpha adalah konstanta, B1, B2, B3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan E adalah error term. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada sektor consumer non cyclical.
Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.